Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang apa itu DBMS. Nah, sebelum kita belajar tentang SQL dan juga eh, DML, Data Manipulation Language, kita alangkah baiknya mengetahui terlebih dahulu salah satu teori dan istilah yang ada di database, yaitu DBMS gitu ya, atau Database Management System. Nah, Database Management System ini, kalau kita menurut beberapa ahli itu sendiri ya teman-teman. Yang pertama, menurut Abdullah, merupakan pengolahan basis data secara eh, fisik gitu ya, tidak dilakukan oleh pemakai secara langsung, tetapi ditangani oleh sebuah perangkat lunak yang disebut DBMS yang menentukan bagaimana data disimpan, diubah, dan diambil kembali. Kemudian menurut Connolly gitu ya, DBMS atau Database Management System merupakan sebuah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mendefinisikan, membuat, mengambil data, dan mengontrol akses kepada database. Nah, ini ada perbedaan istilah dalam basis data dan juga dengan DBMS. Jadi basis dan DBMS itu sangat diperlukan dalam konsep basis data. Namun, secara artian keduanya sangat berbeda. Jika basis data adalah atau record dari data-data, kemudian DBMS adalah aplikasi untuk mengolah data record tersebut. Dan juga untuk menambahkan data, menghapus, mengubah, dan menampilkan database sendiri. Nah, ini memang teman-teman ketahui ya, basis data ini secara umumnya gitu ya, itu ada perbedaan istilah ya. Mungkin ada istilah baru yaitu DBMS gitu ya. Kalau basis data itu adalah data atau recordnya, kemudian DBMS itu aplikasi untuk mengolah data tersebut. Nah, secara fungsi memang DBMS ini ya, yang pertama itu untuk mengurangi dan menghilangkan redundansi data dan memaksimalkan konsistensi data agar setiap menampilkan data sesuai dengan data aslinya. Ingat, salah satu fungsi kita untuk menormalisasikan data adalah menghilangkan redundansi data. Apa itu? Menghilangkan bentrokan data atau duplikat data yang sehingga tujuannya adalah tetap menjaga integritas dari data aslinya seperti itu. Nah, DBMS memiliki fungsi utama sebagai tempat penyimpanan data. Kecanggihan DBMS saat ini dapat menyimpan data dalam berbagai jenis seperti video dan juga gambar. Nah, kemudian DBMS sebagai transformasi dan penyajian data antara lain adalah mengkonversi setiap data yang dimasukkan pada struktur dan format yang telah ditentukan. Kemudian komponen-komponen integrasi DBMS ya teman-teman. Seperti yang tadi saya sampaikan, sebelum kita belajar tentang SQL, kita harus tahu dulu istilah sebelum ke sana yaitu DBMS gitu ya. Secara komponen ya, ini ada DML, pre-processing, kemudian query processor dan juga DDL. eh DDL itu sendiri ya teman-teman. Nah, ini ada beberapa proyeksinya. Yang pertama adalah DML, pre-processing gitu ya. Nanti kita akan mempelajari tentang hal ini. Kemudian ada query processing, kemudian juga program object code, database manager, sampai dengan DDL, ya, data definition language, sampai dengan dictionary manager, gitu ya. Nah, sebelum ke sana juga, ya ini adalah secara komponen integrasinya, teman-teman. Kalau kita ingin belajar di PMS, ini ada semacam flow atau juga semacam arah komponen apa-apa saja sih yang akan kita pelajari kalau kita ingin belajar DBMS ataupun juga basis data, gitu ya. Yang pertama ada DML Processing, Query Processor, kemudian juga Project Object Code-nya, Database Manager, kemudian DDL Compiler, sampai dengan Dictionary Manager. Nah, di sini ada ada juga istilah namanya Data Utilities, yaitu tools tambahan yang melakukan tugas backup dan recovery, validasi data, perbaikan database, dan pengecekan integritas data di server atau private server Anda. Nah, ini memang nanti kita akan memanfaatkan web server untuk belajar bagaimana nge-build database itu sendiri ya, teman-teman gitu ya. Kemudian ada istilah namanya database manager atau mesin penyimpanan.
adalah elemen inti DBMS yang berinteraksi dengan sistem file di tingkat sistem operasi. Oke, nah kemudian ada tipe-tipe di DBMS itu sendiri. Yang pertama ada istilah namanya file induk acuan atau reference master file. Nah, ini file induk ini yang rekodnya relatif statis, jarang berubah nilainya. Misalnya nih ada file daftar gaji, file mata kuliah, dan lain sebagainya, teman-teman. Kemudian juga file induk dinamik atau dynamic master file. Nah, file induk yang nilai dari rekod-rekodnya sering berubah atau sering dimutakhirkan atau diupdate sebagai hasil dari suatu transaksi. Misalnya file induk data barang yang setiap saat harus diupdate bila terjadi transaksi. Nah, kemudian ada yang selanjutnya ada file transaksi atau transaction file. Nah, file ini bisa disebut file input digunakan untuk merekam data hasil dari transaksi yang terjadi. Misalnya file penjualan yang berisi data hasil transaksi penjualan. Kemudian ada file laporan atau report file. File ini bisa disebut sebagai output file, yaitu file yang berisi informasi yang akan ditampilkan. Nah, kemudian ada file sejarah atau history file. File ini bisa disebut file arsip atau archival file gitu ya. Merupakan file yang berisi data masa lalu yang sudah tidak aktif lagi, tetapi masih disimpan sebagai arsip. Kemudian file pelindung atau backup file. File ini merupakan salinan dari file-file yang masih aktif di dalam database. Pada suatu saat tertentu, file ini digunakan sebagai pelindung atau cadangan bila file database yang aktif mengalami kerusakan atau juga hilang. Nah, ini ada beberapa jenis DBMS ya, teman-teman. Ada istilah yang namanya Relation Database Management System atau relation data atau memiliki ya antar muka yang user friendly dan menggunakan data terstruktur dalam bentuk tabel dengan relasi yang telah ditentukan sebelumnya. RDBMS menggunakan SQL agar bisa berinteraksi dengan database. Kemudian ada dokumen database management system atau DBMS gitu ya. Dokumen database ini mengolah data dalam file yang mirip dengan data JSON gitu ya, yang hampir tidak memiliki struktur relasional. Sistem ini biasanya menggunakan MongoDB atau NoSQL ya, teman-teman. Kemudian Columnar Database Management System atau CDBMS gitu ya. Ini fungsinya untuk mengolah database dalam format kolom untuk mencapai performa tinggi. Nah, sistem ini menyediakan pemrosesan analitik yang cepat karena membaca data secara efisien. Itulah sebabnya bisnis dengan data yang memerlukan kapasitas disk besar biasanya menggunakan CDBMS. Nah, ini memang ada beberapa kelebihan dengan kita menggunakan DBMS itu sendiri. Yang pertama, teman-teman, pengaturan dari data yang berlebihan. Kemudian konsistensi data, ini yang paling utama, konsistensi data. Kemudian mendapatkan informasi yang lebih dari data yang berjumlah sama, pembagian data, memperbaiki integritas data, memperbaiki keamanan, pelaksanaan standar, keseimbangan dari permintaan yang berselisih, memperbaiki pengaksesan dan tanggapan data, kemudian meningkatkan produktivitas. Dan tapi ada kelebihan dan ada pastinya ada juga kekurangan. Yang pertama ada kompleks ya. Kemudian ukurannya biasanya besar, teman-teman. Harga dari PMS itu memang ya kadang-kadang kalanya kalau kita ngomongin server ya pasti ada lumayan ada harganya. Itu pun juga tergantung dari kapasitas servernya seperti itu ya. Semakin tinggi ukuran ya semakin tinggi juga harga dari DBMS-nya seperti itu. Kemudian harga dari perangkat keras yang dibutuhkan ya karena memang kadang-kadang ada backupan server lokal seperti itu maka kita juga harus mau nge-build up peralatan sendiri seperti itu. Nah, harga pengkonversian, performa, dan dampak yang lebih besar dari pada kegagalan gitu ya. Kalau misalnya ini yang menjadi kalau gagal itu kadang-kadang ya ada banyak data kalau kamu tidak siap untuk kita backup gitu ya, datanya ya akan hilang seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh dari DBMS. Kita tahu bahwa DBMS itu adalah aplikasi, teman-teman. Yang pertama mungkin kita akan gunakan untuk praktek gitu ya, yaitu MySQL. Kemudian ada PostgreSQL, MariaDB, MongoDB. Ya, kalau MariaDB dan MongoDB ini biasanya NoSQL, kita menggunakan data yang mungkin data JSON biasanya. Kemudian ada Oracle, ada juga Cassandra. Nah, ini ada beberapa contoh ya, walaupun sebenarnya banyak contoh dari DBMS itu sendiri. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dari kesempatan ini sebelum kita membahas tentang apa itu SQL dan apa itu DML itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya untuk hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.